Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitaniken Yulianti dengan NIM 12204193252 dari kelas TMT 4F. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tab kalkulator pada Microsoft Matematik. Namun untuk kali ini kita akan belajar yang tombol yang untuk linear algebra. Kita klik terlebih dahulu tombolnya pada kalkulator linear algebra. Linear algebra ini menyediakan fasilitas untuk menentukan inverse matriks, menghitung determinan, ukuran matriks, biner, dan cross produk, serta reduksi matriks. Untuk tombol yang pertama ini terdapat insert matriks. Kita klik terlebih dahulu. Insert matriks ini digunakan untuk membuat suatu matriks dengan banyak baris dan kolom yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat matriks dengan baris 2 dan kolom 2. Kita klik OK. Nanti tampilannya matriksnya seperti ini. Misalnya ini kita isi dengan 1, ini dengan 2, baris 2 kolom 1 dengan 3, baris 2 kolom 2 dengan kita isi dengan 4. Seperti itu. Untuk tombol yang transpose ini kita klik terlebih dahulu. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kita klik tombol transposenya. Tombol transpose ini digunakan untuk mentranspose suatu matriks, yaitu mengubah baris matriks menjadi kolom dan mengubah kolom menjadi baris matriks. Misalnya kita klik insert matriks ini dulu. Kita akan membuat matriks dengan baris 2 dan kolom 2 seperti tadi. Kita klik OK. Lalu kita isi ini dengan 1, 2, 3, 4. Kita akan mentranspose matriks ini. Kita klik enter. Transpose dari matriks 1, 2, 3, 4 adalah 1, 3, 2, 4. Lalu untuk tombol reduce ini pada linear algebra pada tab kalkulatornya, tombol reduce digunakan untuk baris echelon. Ini kita klik terlebih dahulu. Nah, misalnya tentukan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan dengan persamaan 2x tambah 3y ditambah 7z sama dengan negatif 1. Lalu persamaan 3x ditambah 5y ditambah 9z sama dengan 2. Dan persamaan yang terakhir 4x tambah 7y ditambah 6z sama dengan 1. Kita buat matriksnya dulu dengan barisnya 3, kolomnya 4. Kita klik OK. Lalu kita masukkan persamaannya 2x 3y 7z dan sama dengan negatif 1. Lalu persamaan yang kedua 3x 5y 9z sama dengan 2. Untuk persamaan yang terakhir 4x ditambah 7y ditambah 6z sama dengan 1. Lalu kita klik enter untuk melihat baris echelon yang terbentuk dari sistem persamaan linear. Nah, ini. Jadi ini kita geser ke bawah. Didapatkan
X bernilai negatif 17,4, untuk nilai Y 9,4, dan nilai untuk Z-nya 0,8. Lalu di sini ada tombol determinan. Tombol determinan ini digunakan untuk mencari determinan dari suatu matriks. Kita klik dulu determinan, lalu kita masukkan persamaannya. Kita masukkan matriks yang akan dibentuk. Kita buat yang seperti tadi, yang sederhana. Kita klik OK. Kita masukkan dulu matriksnya. Lalu kita klik enter untuk melihat hasil determinan dari matriks 1, 2, 3, 4 adalah bernilai negatif 2. Untuk melihat tahapannya bisa diklik solution step. Atau untuk cara yang kedua, tanpa menggunakan yang determinan, tombol determinan ini, kita bisa membuat seperti ini. Bentar, kita buat matriksnya terlebih dahulu. Kita klik enter. Nah, di sini tersedia tulisan-tulisan seperti determinan, inverse, trace, transpose, cis, dan reduce. Ini apabila kita klik, matriks dari ini akan berubah. Misalnya kita klik determinan, berapa determinan dari matriks tersebut, nilainya pasti negatif 2 seperti yang di atas tadi. Kita coba klik ya. Nah, hasilnya sama seperti yang cara yang di atas. Untuk tombol size ini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita masukkan sebuah matriks. Misalnya kita buat dengan matriks 3 baris dan 2 kolom. Kita masukkan dulu angka-angkanya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini keluar hasil dengan 3,2. Maksudnya ini adalah matriks di atas ini memiliki banyaknya baris 3 dan banyaknya kolom 2. Lalu untuk tombol trace ini, jika dibuat 2 matriks memiliki syarat banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Kita klik, misalnya kita buat matriks 22 baris 2 kolom 2. Kita masukkan di sini angkanya. Karena tombol trace tadi memiliki syarat banyaknya kolom A sama dengan baris B, harus sama. Kita klik enter, akan keluar output hasilnya 5. Lalu untuk tombol inner product ini merupakan dot product pada vektor. Kita klik, misalnya kita masukkan vektor 2,3 dan vektor 4,5. Lalu kita klik enter untuk melihat hasilnya. Nah, inner product dari kedua vektor tersebut adalah 23.
Lalu untuk tombol cross product ini digunakan untuk mencari cross product pada vektor dalam 3 dimensi. Misalnya kita masukkan vektor dengan 2x, 3y, 4z. Lalu untuk vektor yang kedua 6x, 2y, dan 8z, itu cross produknya berapa. Kita klik enter. Cross produk pada kedua vektor tersebut adalah 16x, 8y, dan negatif 14z. Lalu pada tab kalkulator ini juga tersedia tombol standar. Tombol standar ini menyimpan data. Banyak tombol-tombol yang bisa digunakan untuk memudahkan kita apabila terdapat simbol pada keyboard yang tidak ada. Misalnya seperti akar ini. Lalu untuk persamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, hingga tombol tidak sama dengan ini. Menu standar ini bisa menyelesaikan untuk materi ketidaksamaan, mencari faktor persekutuan terbesar, mencari kelipatan persekutuan terkecil, hingga pembulatan dan operasi standar lainnya. Sekian video pada kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.